Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Hari ini udah kangen sama kita belum nih? Ya ampun, udah gak kerasa ya kita dari episode ketiga G-Talk Podcast. Dan di sini sudah ada Mbak Andini Rahman lagi. Halo, semoga gak bosen ya Iya penontonnya kayak aku mulu gitu. Salahin Udah. panitia. Iya, udah gak kerasa banget kita udah tiga episode ya teman-teman. Dan di sini kita akan bahas seputar apa itu komisariat. Aduh, soalnya kemarin udah bahas korkom, sekarang komisariat gitu. Iya, semoga Oke. teman-teman gak bosen ya ketemu sama Mbak Andini. Iya, kayaknya teman-teman berbosen kayak kenapa sih Andini Karena terus? beliau ini udah berlalang buana di tempat yang Aduh, lain ya. enggak, biasa aja. Oke. Ini sih Mbak, untuk pertanyaan pertama nih ya. Mm-mm. Kemarin tuh kan kita bahas terkait korkom ya. Mm-mm. Apa sih korkom, apa sih komsat? Terkadang itu kan teman-teman juga sering merasa asing dengan kata-kata itu. Benar. Sesi ini kita akan membahas terkait komisariat ya teman-teman. Boleh dijelasin dong Mbak, apa sih komsat? Oke, komisariat tapi lebih sering banget kita nyebutnya komsat. Jadi komisariat itu tuh kalau disingkat komsat kayak gitu. Nah, jadi komisariat atau komsat ini adalah jadi ketika kita itu keterima jadi GNB atau penerima beasiswa Bank Indonesia di univ masing-masing, kita langsung masuk GNB komisariat gitu. Semisal kamu kan Rika dari UIN Salatiga ya. Nah, itu berarti langsung masuk ke GNB komisariat UIN Salatiga. Nah, kalau aku dari Untidar berarti aku awalnya langsung masuk ke GNB komisariat Untidar kayak gitu. Nah, jadi komisariat itu tuh lebih ke univnya masing-masing. Jadi kalau kemarin kan kita udah bahas korkom, kalau korkom itu lebih di atasnya komisariat kayak gitu loh. Jadi emang yang di bawahnya korkom itu ada si komisariat. Mungkin cuma perbedaannya cukup itu doang sih. Jadi kurang lebihnya tuh kayak RT RW kali ya. Bisa dikatakan seperti itu, boleh. Karena kan kita juga GNB ini kan sangat luas banget ya, nggak cuma hanya di Semarang, tetapi kan juga ada di seluruh Indonesia dan Bener mungkin banget. untuk kebijakannya mungkin berbeda-beda gitu ya Kak ya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Korkom Semarang itu kan membawahi beberapa universitas nih, berarti kan kawasan cakupannya sangat luas ya. Benar, Bisa benar. disebutin nggak sih wilayahnya tuh di mana aja? Oke, kalau GNB Semarang ini itu membawahi 8 universitas atau 8 komisariat. Yang pertama itu ada Undip, terus ada UNES, ada UIN Wali Songo, ada UKSW, ada Untidar, ada IAIN Kudus, ada UMK, sama ada UIN Salatiga. Jadi itu semua berada di wilayah Jawa Tengah. Untuk teman-teman universitasnya untuk bisa cari-cari info nih kapan sih GNB bakal buka ya Bener kan? banget. Oke, selanjutnya nih, kalau kita tahu nih berarti kan ada 8 komisariat nih. Berarti untuk tahun 2023 ini tuh jumlah penerima beasiswa Bank Indonesia tuh berapa sih, Mbak? Sama, kalau jadi di tahun kita itu tuh ada sekitar 500-an. Jadi seluruh komisariat itu tuh jumlahnya ada 500-an. Banyak banget kan. Oke. Tapi setiap komisariat itu tuh memiliki beberapanya itu tuh beda gitu loh. Soalnya kalau Untidar itu tuh cuma 50, terus juga UIN Salatiga juga 50 kan. Nah, tapi kalau di Undip sendiri itu tuh kan karena ada 2 ya, unggulan sama reguler. Nah, jadi dia dari komisariat Undip itu tuh lebih banyak penerimanya kayak gitu. Oke, jadi mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Genbers juga nih yang bakal mau daftar. Kalau semisal dari pihak universitas lain yang memang belum bekerja sama dengan Bank Indonesia, apakah bisa daftar beasiswa tersebut? Oh, nggak bisa. Karena apa? Karena penerima beasiswa Bank Indonesia itu tuh pasti yang udah kerja sama Bank Indonesia. Semisal ada univ teman-teman ternyata belum kerja sama Bank Indonesia, itu berarti belum bisa dapetin beasiswa Bank Indonesia. Kalau masuk ke komisariat itu ya pasti harus menjadi seorang penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi kembali lagi gitu loh, kembali lagi ke awal persyaratan. Jadi kalau kalian mau masuk ke komisariatnya masing-masing, misal kalau aku di Untidar gitu ya, ya udah berarti kamu harus ikuti alur proses penerimaan beasiswa Bank Indonesia kayak gitu. Jadi kalau kalian udah fix keterima nih, otomatis kan kalian langsung gabung di GNB komisariatnya gitu. Jadi nggak bisa nyempil ya kayaknya. Nggak bisa, harus bener-bener ikut semua alur gitu loh. Jadi udah otomatis udah terseleksi dari pihak komsatnya sendiri, terus udah terseleksi sama pihak Bank Indonesia. Betul sekali. Gitu. Oke, selanjutnya Mbak Dini nih, ada nih Genbiers yang nitip pertanyaan. Boleh nggak sih kita bergabung di dalam korkom maupun komisariat? Nah, berarti ada 2 opsi ya teman-teman nih. Yang biasanya suka si paling gabut nih. Jadi kayak dua-duanya pengen diikuti Ya, itu gitu boleh ya. nggak sih sebenarnya tuh?
belum boleh. Kenapa? Karena gini loh, kadang kalau di komisariat aja itu tuh udah berat, terus kalau di korkom juga berat lah, apalagi kalau kalian ikuti dua-duanya, aduh kayaknya tipes nggak sih itu. Karena kayak banyak banget kegiatan, banyak banget tugas yang harus kalian jalankan gitu loh. Jadinya ibaratnya ya biar tidak ada iri dengki, lebih baiknya ketika kalian emang tetap pengen di komisariat, monggo di komisariat aja, atau kalian tertarik ke korkom, ya udah ke korkom. Jadi pilih salah satu aja gitu. Oke, terus untuk kegiatannya gimana tuh Kak untuk yang sudah gabung di korkom? Kan kadang suka bingung ya. Mungkin ada teman-teman Genbiers ini yang juga merasakan hal yang sama, itu boleh dijelasin nggak sih Mbak? Oke, kalau kita udah gabung di korkom, boleh nggak sih kalau join di komisariat kayak gitu? Tetap boleh, karena kan kembali lagi kalau udah di korkom, kita kan awal mulanya atau ibaratnya lahir dari komisariat gitu ya. Nah, jadi ketika emang komisariat itu memiliki sebuah program kerja dan kita itu mau ikut serta dalam program kerja tersebut, ya monggo silahkan gitu. Dan itu kayaknya pintunya selalu terbuka gitu loh buat teman-teman korkom yang mau join di komisariatnya kayak gitu. Tapi harus berpegang bahwasanya tugas yang ada di korkom itu udah terselesaikan semua. Biar apa? Ya biar tanggung jawabnya atau tugasnya itu tuh bisa terselesaikan kayak gitu. Oh, jadi gitu ya teman-teman, harus diperhatikan lagi karena kita sebagai mahasiswa kan juga sangat multi talent sekali ya. Bener, harus apa-apa bisa. Kalau di rumah kita jadi babu, kalau di sini kita Enggak dong, kita enggak babu. Oh, enggak ya. Kita Oke. nyari pengalaman. Selanjutnya nih, kan ada beberapa komsat nih. Apakah di setiap komsatnya tuh bersinergi bareng-bareng nggak sih untuk jalannya program kerja? Kan kita tahu nih, ada 8 komsat. Nah, program itu bakal ditentuin sama pihak komsat itu sendiri atau dari pihak korkom sih? Oke, kalau terkait bersinergi, otomatis iya dong, kan seperti yang tagline kita ya, Genbi, energi untuk negeri gitu loh. Jadi kita harus bersinergi, harus bekerja sama, kooperatif untuk menjalankan setiap program kerja yang ada. Nah, program kerja ini tuh terbagi, jadi ada yang namanya program kerja turunan sama yang inisiatif dari komisariatnya sendiri. Oh, jadi ada 2. Oh. Jadi kalau program kerja turunan itu tuh dari Bank Indonesia turun ke korkom, nah nanti korkom itu akan menurunkan ke komisariat kayak gitu. Nah, nanti emang semua proker wajibnya itu kan berarti yang dari turunan ya. Nah, nanti ibaratnya kalau wajibnya udah terpenuhi semua, baru mereka akan menginisiasi proker-proker dari inovatifnya dari setiap masing-masing komisariat kayak gitu. Jadi meskipun kita sudah punya program sendiri, kita harus wajib ngelaksanain program-program yang sudah ditentuin sama Bank Indonesia ya. Bener banget. Oke, selanjutnya dengan jumlah yang cukup signifikan dibandingkan dengan beberapa korkom yang aku tahu, kesulitan apa sih yang biasanya dihadapi oleh antara teman korkom maupun teman komsat sih Mbak? Kalau kesulitan mungkin gini, kalau di komisariat itu kan anaknya lebih banyak ya dibandingkan ke korkom. Iya bener banget sih kalau itu jauh banget ya. Iya. Nah, jadinya di komisariat itu tuh program kerjanya jauh lebih banyak yang turun ke masyarakat. Jadi korkom itu tuh hanya menurunkan program kerja yang lebih menerjunkan kita ke masyarakat itu tuh lewat komisariat gitu loh. Jadi bisa dikatakan program kerjanya yang banyak di antara komisariat atau korkom itu malah ke komisariat gitu loh. Jadi kita sebagai korkom itu tuh hanya sebagai pengawas kayak gitu, pengawas dan juga mungkin ngasih saran masukan ketika ada kendala-kendala kayak gitu. Oke, terus kalau semisal nih ada teman-teman yang Genbiers nih, wah berarti ternyata enak dong jadi korkom doang ya kan? Mungkin ini juga isu-isu ya teman-teman yang ada di Genbi juga. Kayaknya anak korkom enak daripada ke komsat gitu. Coba deh bisa jelasin dulu. Enak banget, enak banget. Cuma ya semuanya pasti ada suka dan duka gitu loh. Seperti yang episode kemarin kan kita udah ngasih tahu suka dan duka ketika di korkom gitu. Nah, mungkin kalau suka dan duka di komisariatnya, sukanya gini loh. Sukanya kita nggak perlu yang harus ribet keluar kota. Kalau korkom kan harus kayak ke Salatiga, harus fleksibel lah, ke Salatiga, Semarang, terus juga ke Kudus, ke Magelang kayak gitu. Tapi kalau komisariat ya udah dia akan stay di situ kayak gitu, di komisariatnya masing-masing. Itu sukanya. Terus selain itu jadi lebih kenal sesama teman-teman di universitasnya masing-masing. Kan kadang kita beda fakultas, kadang kita nggak kenal nggak sih? Nah, kalau di Genbi itu tuh jadi lebih kenal satu sama lain dari antar fakultasnya kayak gitu. Terus selanjutnya sukanya itu adalah pengalamannya, karena kan kalau di komisariat itu kan
kita banyak terjun ke masyarakat ya, banyak banget program kerja. Nah, itu pengalaman yang mahal banget yang nggak didapetin mungkin dari Korkom gitu ya. Meskipun Korkom pasti ada tupoksinya sendiri gitu loh yang tidak terjun langsung gitu, karena yang terjun langsung itu kan dari komisariat. Nah, mungkin itu sukanya gitu. Kalau dukanya ya mungkin karena aku juga pernah di komisariat ya sebelum di Korkom kayak gitu. Jadi aku udah melalui semuanya. Mungkin dukanya karena ya sebenarnya capek itu tuh enggak, kalau kita bisa manage waktu kita terus manage tenaga kita itu fine-fine aja, malah justru seneng banget gitu loh, kayak selalu ada kegiatan yang positif buat kita kayak gitu. Cuma ya emang kalau kita nggak bisa memanage waktu dan juga tenaga itu jujur itu kayak capek banget gitu. Jadi ketika kalian di komisariat kalian harus bisa memanage apapun gitu loh, nggak cuma kuliah tapi dari segi Genbi dan juga kesibukan sehari-harinya. Mungkin itu sih. Nah itu jadi perlu diperhatikan ya teman-teman. Satu ada time managementnya juga, Bener. terus perencanaannya juga, dan juga kesehatan dari diri kita Wah, itu sendiri. harus sih kesehatan mental. Ini sih kalau dari Kak Noval kemarin pas episode pertama itu Korkom istilahnya tuh kita bekerja sambil healing. Aduh, bener kali. Oke, selanjutnya nih untuk divisi kan mesti apakah ada perbedaan gak sih Mbak dari Korkom sama Komsat? Oke, kalau divisi sebenarnya kita lebih fleksibel, tapi enggak yang se-fleksibel itu. Karena apa? Karena sebenarnya kita menentukan. Cuma karena emang ada salah satu komisariat atau salah dua yang emang dia beda anggotanya gitu loh, lebih banyak. Otomatis kalau divisinya mengikuti Korkom itu kan anak-anaknya jadi lebih banyak di situ numpuk jadinya. Iya bener banget iya kan? sih. Tugasnya itu jadi enggak menyeluruh gitu, enggak adil, malah ada orang yang nggak aktif kan ya percuma kan, kita harus take and give gitu Kasiat loh. banget loh yang nggak aktif, Bener nggak boleh kayak banget, gitu, nggak nggak boleh. adil. Jadinya ya emang ada beberapa komisariat yang beda gitu loh, cuma dia masih selaras dengan divisi yang ada di Korkom. Tapi so far kebanyakan itu tuh sama persis dari Korkom maupun komisariat kayak gitu. Oh, jadi untuk programnya aja nih yang kita bedain ya antara tentang program dari Korkom yang akan diturunkan ke Komsat. Jadi ini teman-teman fun fact-nya aja nih, di beberapa divisi kita tuh sebenarnya sama, cuman hanya programnya saja yang kita bedain. Bener. Oke, selanjutnya tuh untuk program yang dari Genbi itu ada program unggulan nggak sih Mbak? Ada dong, ada banget, yaitu ada Desa Binaan. Jadi itu hampir sama kayak KKN sih kalau dikatakan oleh teman-teman gitu loh, kayak aduh kayak KKN banget kayak gitu. Tapi challenging itu banget ya Bun ya. Tapi ya itu kembali lagi value yang kita dapetin, outputnya itu luar biasa sih. Itu program unggulan dari kita. Terus juga sebenarnya banyak banget kalau dikatakan atau disuruh nyebutin program unggulan ya, tapi yang paling besar itu adalah Desa Binaan sama Genbi Korkom Semarang Cup. Jangan lupa Genbi Cup itu Korkom Semarang. oke banget sih. Kita akan ada kegiatan Genbi Cup, jadi stay tune ya teman-teman. Itu kegiatannya sangat fun banget. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman enggak nggak ikut, itu sangat disayangkan banget sih ya, karena ada banyak rahasia sih nggak boleh di-spill di sini. Nggak boleh. Nanti kalian malah kacanya cuma gini doang gitu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang tentang sebagai seorang yang udah pernah join nih di Korkom Semarang maupun Komsat, boleh kasih tahu nggak sih di-spill perbedaannya gimana toh? Perbedaannya ya itu, kalau di komisariat itu kita bakalan stay di situ dan ya mungkin kita dapat relasi dari komisariat yang lain, cuma tidak sebanyak kalau kita di Korkom, mungkin itu. Dan kalau di komisariat itu tuh kita lebih banyak banget mengabdi ke masyarakat, jadi program kerjanya banyak dan kita bener-bener pengalamannya tuh juga bakalan nambah banyak kayak gitu loh. Itu kalau terkait dukanya ya pasti semuanya ada suka dan duka ya, tapi menurut aku dukanya itu tuh enggak yang terlalu signifikan banget gitu sih. Dan perbedaannya cuma hanya di proker, terus juga ada di tempatnya. Kan kalau kita di komisariat itu pasti kita lebih Jauh sering banget, stay ya kan? stay di Iya. komisariat. Tapi kalau di Korkom itu kita harus fleksibel ke komisariat mana-mana gitu loh. Jadi ketika kita diundang, kita harus datang lah. Terus ketika ada event yang emang harus mengkaitkan segala komisariat yang ada, nah itu kita juga harus mikirin tempatnya yang cocok, yang tengah-tengah itu mana. Karena kan kalau di kita kan komisariatnya bener-bener yang
tersebar banget ya. Jadi itu sih kalau perbedaannya. Jadi tantangannya lebih ke program yang utama yang desa binaan ini ya. Jadi fun fact aja teman-teman, kita juga sedang melakukan kegiatan desa binaan yang juga itu ada di tempat-tempat yang tersebar di seluruh 8 komisariat. Terus pertanyaan seputar bagaimana sih pengalaman kakak dulu pas di komisariat? Boleh tahu nggak sih dulu pas di Komsat tuh di divisi apa ya? Kalian ketahuinya cuma jadi anak Korkom aja nih, Aduh. jadi ketua aja nih. Dulu pas jadi Komsat jadi apa nih? Aku juga BPH. Wow, BPH, tepuk tangan dulu. BPH aku dulu jadi bendara umum 2. Jadi aku emang berkutat di BPH ya, terkait keuangan kayak gitu. Nah, itu kayaknya jadi insight baru ketika aku jadi bendahara umum di Genbi, karena beda banget gitu loh bendahara umum di Genbi sama di organisasi lain, itu sangat beda. Apalagi kan kita langsung berinteraksi dengan Bank Indonesia, otomatis terkait LPJ proposal itu beda banget gitu. Mungkin itu sih pengalaman yang dari komisariat yang tak terlupakan itu, karena aku ikut terjun langsung di desa binaan dan juga proker-proker lain ya. Nah, itu yang nggak bisa aku dapetin di Korkom mungkin itu. Oke, jadi itu ya teman-teman seputar komisariat. Jadi kalau misal teman-teman masih punya banyak pertanyaan yang lainnya, mungkin nanti dari pihak teman-teman Korkom nih bisa ngelaksanain episode yang selanjutnya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, kalau kita tuh bakalan menanggapi segala pertanyaan dari teman-teman yang akan mendaftar Genbi. Oke, mungkin dari Kak Dini ada closing statement nggak sih tentang Komsat? Closing statement, jadi gini, sebenarnya komisariat dan juga Korkom itu sama aja, tapi tergantung apa yang kalian butuhin di Genbi. Ketika kalian butuh relasi yang luar biasa yang mencakup banyak, monggo silahkan ke Korkom. Tapi kalau kalian mau mengulik lagi terkait univ masing-masing, terkait komisariat masing-masing, monggo di komisariat kayak gitu. Jadi pasti ada plus minusnya, pasti ada suka dan dukanya, karena semuanya ketika kita terjun ke lingkungan yang berbeda pasti akan ada itu semua. Dan mungkin pesannya ketika kalian udah tergabung jadi Genbi, aku mohon sekali teman-teman harus tanggung jawab, harus amanah dari awal hingga akhir, semangatnya tetap dijaga. Meskipun kan semangat itu pasti naik turun, tapi seenggaknya kalian jangan yang tiba-tiba menghilang gitu loh, karena kita udah diamanahi, udah menjadi orang-orang pilihan yang bisa dapet dari beasiswa Bank Indonesia, tapi kok disia-siakan, itu kan nanti kembali lagi ke yang atas ya, gimana menilai kita gitu. Jadi ya kembali lagi harus tanggung jawab, harus amanah. Mungkin itu. Oke, sangat luar biasa ya teman-teman dari narasumber kita hari ini, dan sangat disayangkan sekali kita sudah dari penghujung episode kegiatan G-Talk episode ketiga. Oke, terima kasih teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan G-Talk ini sampai ke episode yang ketiga, dan terima kasih juga kepada Kak Andini Rahman. Sama-sama. Semoga Kak Andini tidak bosan ya buat bisa kasih pertanyaan dan juga jawaban terkait seputar Genbi nih, karena aku nih paling Genbiers. Aduh, si paling Genbi. Jadi kalau foto harus gini. Iya, bener banget. Jargonnya apa, Kak? Energi untuk negeri. Oke, dari aku Rika Nintias, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.